Industri farmasi merupakan satu-satunya sektor industri yang masih bisa bertahan dan tumbuh subur di masa pandemi. Bahkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatakan industri farmasi bisa menjadi penyelamat dalam mengatasi pandemi COVID-19, khususnya dalam penyediaan obat-obatan COVID-19. Namun sayangnya, untuk industri farmasi, bahan bakunya kita masih tergantung pada negara lain. Bagaimana negara Indonesia bisa bertahan dan bisa mandiri dalam industri farmasi? Berikut dalam UGM Talks kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada untuk menjawab tantangan tersebut. Sahabat UGM Talks, berbicara masalah pandemi, tentu saja kita tidak bisa lepas dari persoalan obat. Karena obat merupakan salah satu dari kebutuhan pokok di masa pandemi ini. Untuk itulah kita akan berbincang-bincang tentang 1 tahun pandemi dalam perspektif riset bidang farmasi. Dan bersama saya telah hadir Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Agung Indronugroho. Bapak, apa kabar Bapak? Baik, Bu Iva. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. 1 tahun bergelut Betul. dengan pandemi Ya, dan 1 tahun lebih ini kita. 1 tahun lebih, betul. Ya, betul sekali. Bapak, kalau berbicara tentang pandemi, tentu saja kita tidak bisa lepas dari obat. Betul. Ya. Secara umum, menurut Bapak, bagaimana itu Pak ketersediaan obat dan persoalan-persoalan obat di Indonesia berkaitan dengan pandemi? Iya, permasalahan obat pasti juga berdampak, Bu Iva. Iya. Ya kan, karena di awal-awal pandemi COVID-19 ini perekonomian sebuah negara juga akan berdampak. Ya. Kemudian juga industri obat juga sudah mulai berdampak pada saat itu, sehingga produksi obat juga mulai berkurang. Nah, oleh karena ini usaha sebuah negara bagaimana produktivitas obat itu bisa dipertahankan. Alhamdulillah, seiring dengan perjalanan waktu, gitu ya. Persediaan obat sudah mulai mencukupi di situ. Yeah. Kemudian terutama obat-obat yang berkaitan dengan COVID, ya negara-negara melakukan penelitian, melakukan produksi obat-obat tersebut sehingga sampai sekarang bahkan obat-obat COVID kemudian vaksin bisa diproduksi oleh negara-negara tersebut. Iya, jadi perkembangannya luar biasa ya Pak ya. Iya, akhirnya luar biasa. Berinovasi juga di dalam bidang farmasi. Iya. Nah, kendala-kendala yang dihadapi Bapak selama ini dalam menghadapi pandemi, apa saja Pak menurut Bapak? Nah, kendala yang dihadapi ya terutama bagi bangsa Indonesia ini adalah yang jelas bahan bakunya di situ. Iya, ya, bahan baku untuk melakukan riset kemudian produksi obat-obat ya, tidak hanya obat COVID tetapi obat secara keseluruhan. Demikian. Bapak, ini kalau ngobrol tentang obat, lalu kita diskusi tentang Fakultas Farmasi. Ya. Ini Fakultas Farmasi tentu punya tanggung jawab besar untuk mengatasi sekali. itu. Iya. Apa saja yang sudah dilakukan Fakultas Farmasi 1 tahun lebih ini, Bapak? Iya. Terima kasih Bu Eva. Di awal pandemi kita memang kesulitan untuk bergerak gitu ya, karena pandemi COVID-19 ini baru kita rasakan pada tahun yang kemarin. Kemudian secara bertahap kita Fakultas Farmasi melakukan beberapa inovasi, kemudian kontribusi berkaitan dengan COVID-19. Dari yang sederhana adalah membuat hand sanitizer, kemudian juga melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan COVID-19 di situ. Misalkan kami bergabung dengan sebuah konsorsium untuk melakukan penelitian produk herbal yang digunakan untuk pencegahan COVID-19. Kemudian juga pembicaraan berkaitan dengan inisiasi vaksin dan sebagainya. Kemudian juga membuat yang dinamakan VTM atau Virus Transport Medium yang waktu itu kebutuhan VTM itu sangat tinggi sekali karena langka. Jadi virus transport medium itu adalah medium yang digunakan untuk mendeteksi virus COVID-19 itu. Dan
kami di Fakultas Farmasi mencoba untuk berkontribusi untuk membuat itu, dan alhamdulillah sampai sekarang Bu Iva, ya kan, kita memproduksi VTM tersebut dan mensuplai bahkan ke seluruh Indonesia di situ. Oke, Iya. Bapak kalau berbicara tentang riset, Ya. teman-teman dosen pelaku riset di fakultas ini kan tidak langsung terjun di dunia farmasi, riset, lalu kemudian ada hilirisasi riset yang harus Betul dilakukan. sekali, ya. Kerjasama dengan beberapa pihak untuk hilirisasi, Bapak di Fakultas Farmasi? Iya, Fakultas Farmasi kami menyadari tidak bisa bergerak sendiri. Betul, Iya kan? Di dalam memproduksi sebuah obat, saya kira perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi farmasi itu harus merangkul semua pihak. Ya. Ya, ini yang dinamakan konsep pentahelik kan Bu Iva, ya. Dari mulai pemerintah, kemudian mitra industri, kemudian komunitas dan sebagainya. Jadi semua elemen itu harus duduk bersama-sama, membicarakan, mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk mengawal produksi sebuah obat. Karena Indonesia mengalami permasalahan karena apa? Bahan baku obat itu masih import 95%. Padahal kita mempunyai kemampuan untuk itu. Oleh karena ini perlu duduk bersama untuk membicarakan riset, kemudian produksi bahan baku obat di Indonesia ini. Saya yakin dengan sinergi semua elemen tersebut, ya, perguruan tinggi, kemudian industri, pemerintah, komunitas, dan sebagainya, kita bisa menjawab tantangan itu. Kalau sekali bisa kita jawab, itu seperti sebuah pintu. Sehingga nanti kalau pintu sudah dibuka, nah nanti berbondong-bondong kemandirian bahan baku obat itu bisa meningkatkan seperti itu. Dan itu sudah ada yang berjalan belum, Pak? Ini step by step kita berjalan. Oke. Ya, jadi kami ingin UGM melalui Fakultas Farmasi ini menjadi pioner. Seperti itu. Tentu saja ini juga melibatkan perguruan tinggi farmasi yang lain untuk bergerak di situ. Karena ini menjawab persoalan bangsa, jadi harus bergerak semua ya Pak. Iya, sekali lagi UGM tidak bisa berjalan sendiri. Oh iya, betul. Jadi harus bergerak bersama-sama. Betul sekali. Sebagai contoh ketika kita berbicara masalah vaksin merah putih gitu ya. Itu UGM bersama-sama dengan lembaga atau institusi pendidikan yang lain bergerak bersama-sama, bersinergi untuk atau demi bangsa Indonesia itu untuk memecahkan permasalahan pandemi COVID-19 ini. Saya kira ini awal yang luar biasa ya, sinergi ke semuanya itu untuk memecahkan permasalahan bangsa. Oke. Itu tadi kan penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen. Mahasiswa berkiprah juga tidak, Bapak? Tentu Bu Iva. Apa saja itu, Pak? Jadi di dalam konsep penelitian dan produksi obat ini ya, dosen tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Ya. Jadi mahasiswa juga terlibat bersama-sama. Jadi ada beberapa unsur sivitas akademika yang terlibat gitu ya. Jadi dosen, kemudian mahasiswa, kemudian juga bahkan tenaga kependidikan itu juga terlibat di situ. Dan bersama-sama melakukan sebuah riset untuk drug development atau pengembangan obat ya di situ ya. Artinya riset itu tidak hanya milik dosen semata ya Bapak ya? Tidak tetapi milik juga, dosen, tetapi juga melibatkan unsur-unsur yang lain yaitu terutama mahasiswa. Iya. Nah kalau ngobrol soal Tridharma Bapak, selain riset, pengabdian masyarakat, Fakultas Farmasi tentu saja dalam masa-masa pandemi dibutuhkan sekali oleh masyarakat gitu. Tentu Bu Eva. Apa yang sudah dilakukan Pak? Ini tidak sedikit ya yang sudah kita lakukan ya. Tadi di awal-awal pandemi kita mencoba dengan hal-hal yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Waktu itu masyarakat membutuhkan hand sanitizer. Dari hal yang kecil kita membuat hand sanitizer dan alhamdulillah berkat bantuan alumni kemudian mitra sahabat Fakultas Farmasi UGM kita mendapatkan bantuan bahan bakunya Bu. Terus kemudian kita buat di laboratorium steril, kemudian kita produksi, kemudian kita sumbangkan ke lingkungan Universitas Gadjah Mada, kemudian juga rumah sakit, puskesmas yang menjadi tulang punggung ya di dalam menghadapi COVID-19. Kemudian selain itu kita melaksanakan atau melakukan edukasi. Karena ketika menghadapi COVID-19, masyarakat itu kan maaf ya, blank gitu ya. Nah, ini justru karena kaget ya Bapak ya. Betul sekali gitu. Nah, tantangan bagi kita yang mempunyai kompetensi di situ untuk memberikan edukasi.
Iya, Hal yang betul. sederhana misalkan COVID itu apa, kemudian physical distancing, Iya, ya kan, iya, kemudian betul. pola makan, ya, Iya. pola hidup, Mm-mm. ya, terus kemudian banyak hal yang lain yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Nah, ini hal yang sederhana perlu kita edukasi, termasuk misalkan ketika melakukan program vaksinasi ini kan, vaksinasi pertama, kemudian vaksinasi kedua, ini pun juga tanggung jawab kita sebagai educator untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat di situ. Karena banyak kasus juga setelah dilakukan vaksin yang pertama ini, ada beberapa kasus ya ini masyarakat kemudian lengah kan gitu ya. Iya, betul. Ya, Sudah merasa sudah kuat. aman kan gitu ya, padahal itu belum. Iya. Nah ini. Bahkan ketika sudah vaksin kedua pun ini juga sebenarnya belum aman kan Iya, gitu ya. Jadi betul. perlu waktu karena apa, konsep vaksinasi itu adalah vaksinasi komunal yang ingin menciptakan herd community nantinya. Betul. Nah, menarik sekali Bapak ngobrolin soal pandemi gitu ya, Iya. kegiatan. Nah, ini hal yang menarik lagi, Pak. Pandemi ini kan kemudian semua aktivitas dari rumah. betul. Tapi teman-teman farmasi di laboratorium nggak bisa, Pak, dari rumah. Iya. Nah, bagaimana kegiatan belajar mengajar di Fakultas Farmasi selama pandemi, Pak? Ya, ini di awal pandemi kita memang direpotkan Bu Eva, karena Kaget ya, Pak, farmasi itu kan salah satunya identik dengan praktikum kan. Iya, betul. Iya kan. Kalau praktikum itu kan mengasah skill sehingga mahasiswa itu ya harus ke kampus gitu ya. Nggak bisa daring ya, Pak ya? Tidak bisa daring di situ kan. Nah, prinsip kita waktu itu adalah seoptimum mungkin kegiatan belajar mengajar itu bisa mencapai yang dinamakan capaian pembelajaran di situ ya. Dengan tetap memperhatikan faktor pencegahan infeksi COVID-19 itu. Sehingga di awal-awal pandemi, sekarang sudah berubah ya, di awal-awal pandemi kami melakukan kegiatan secara daring semuanya atau dalam jaringan atau online untuk kegiatan perkuliahan. Begitu juga praktikum. Jadi praktikum ya dipaksa secara online. Gitu. Jadi misalkan meracik obat gitu ya, nah meraciknya itu di rumah masing-masing dengan menggunakan dummy, yaitu ya karena force major ya, jadi kondisi darurat. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, nah ini kita akan membuka kegiatan belajar mengajar secara luring atau luar jaringan. Nah, terutama ini yang melibatkan praktikum yang betul-betul mengasah skill dari mahasiswa itu. Tetapi kalau untuk yang perkuliahan kita masih daring, karena kalau perkuliahan itu bisa digantikan secara daring. Tetapi kalau praktikum itu yang tidak bisa. Harus ya Pak, harus megang. Betul gitu sekali ya. ya. Dan ini saya kira juga mengacu kepada kebijakan Kemendikbud semester depan, kegiatan perkuliahan gitu ya bisa dilakukan secara luring, kemudian juga UGM ada kebijakan yang serupa. Namun demikian juga kita perlu betul-betul memperhatikan, kemudian menseleksi mata acara praktikum apa yang tidak bisa diganti secara online, yang betul-betul ini berkaitan dengan skill ya. Jadi pendidikan skill kepada mahasiswa itu, sehingga tidak semuanya, sehingga dibatasi secara waktu, kemudian juga penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat ini kepada para mahasiswa, karena juga tidak sedikit para mahasiswa itu menanyakan kapan Pak saya bisa kuliah atau praktikum secara online, secara daring, luring ya, seperti itu. Sudah kangen dengan kampus? Iya, sudah kangen dengan kampus. Bapak ini tadi ngobrol masalah bagaimana kita menyiapkan mahasiswa. Tentu saja farmasi juga punya konsep untuk menyiapkan SDM unggul nantinya, ahli-ahli farmasi yang bisa menjawab tantangan ke depan. Tentang kurikulum dan lain sebagainya. Apa saja yang disiapkan farmasi untuk menyiapkan hal itu, Pak? Tidak sedikit, tapi yang jelas kita inline dengan kebijakan universitas, Bu Iva. Salah satunya itu adalah isu tentang revolusi industri. Yang dimana revolusi industri ini ada 3 literasi kan? Literasi soft skill atau humanistik ya, kemudian yang kedua adalah teknologi informasi dan big data. Nah, tahun 2017 kita melakukan reorientasi kurikulum untuk kurikulum S1 ya, yang didesain mengakomodasi literasi revolusi industri itu.
Karena nanti apa namanya lulusan yang apa istilahnya diharapkan itu adalah lulusan yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 itu. Kan gitu ya. Sehingga mereka lulus tidak hanya menjadi ahli obat ya, tetapi ahli obat yang bisa mengelaborasikan, mengintegrasikan dengan literasi revolusi industri itu tadi. Soft skill-nya kuat, kemudian juga teknologi informasi, big data itu paham. Sehingga bisa mengelaborasikan keilmuan farmasi dengan teknologi informasi dan sebagainya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa namanya menciptakan kultur gitu ya, akademik yang dalam tanda kutip nyaman dan tepat bagi adik-adik mahasiswa. Kami itu berpikir sederhana ya. Jadi bagaimana mahasiswa ke kampus itu nyaman. Iya, betul. Iya kan? Dari filosofi yang sederhana ya. Jadi kalau segala sesuatu itu dilakukan dengan senang hati itu akan lebih mudah. Betul. Iya Menerimanya. Kan? Iya, menerimanya, mengerjakannya kan seperti itu. Tetapi segala sesuatu yang mudah tetapi kita tidak senang, sebaliknya akan terasa sulit. Nah ini. Sehingga bagaimana lingkungan kampus itu dibuat senyaman mungkin, sehingga mahasiswa itu ketika ke kampus itu senang. Iya kan? Nah itu betul-betul pekerjaan yang tidak mudah. Iya kan? Dari mulai kurikulumnya, dari metode pembelajarannya, kemudian infrastrukturnya itu. Kan gitu. Sehingga sejak tahun 2017 kami mencoba untuk memperbaiki konsep lingkungan kampus ya dengan mendirikan student corner di beberapa tempat gitu ya yang sifatnya indoor juga ada, kemudian outdoor juga kita fasilitasi sehingga ketika adik-adik itu belajar itu ada fasilitas itu kan. Nah ini. Kemudian ini kita kembangkan terus nanti sampai ke depan sehingga dengan filosofi yang sederhana itu mahasiswa ke kampus itu nyaman. Kalau nyaman itu udah enak aja nih. Jadi kita challenge dengan teori pembelajaran yang dinamakan konstruktivistik itu mereka akan lebih mudah. Iya kan? Nah, ini konsep yang apa namanya kita kembangkan untuk menciptakan culture ya pendidikan pembelajaran yang kondusif kepada adik-adik mahasiswa. Ini menarik sekali Bapak. Jadi orang tadinya membayangkan fakultas farmasi itu kan pasti orang yang serius semua gitu ya, berat. Ternyata masuk kampus bisa enjoy juga mahasiswa ke sana. Betul, bisa menikmati suasana bisa kampus menikmati. dan ini yang happy. Kita harapkan. Itu yang paling utama ya Pak ya. Karena sebenarnya kuncinya itu adalah bagaimana menghasilkan sebuah lulusan yang adaptive skill, Bu Ufa. Adaptive skill itu. Kuncinya itu ada di situ. Ya ini. Dan saya juga berharap kepada teman-teman ya di kampus itu ini menjadi keunggulan lulusan farmasi UGM atau lulusan UGM pada umumnya di situ. Sehingga ketika lulus itu mereka bisa beradaptasi ya di wahana pekerjaan yang mereka apa istilahnya datangi di situ dan bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada dan berhasil kan seperti itu. Nah, untuk mencapai adaptive skill itu pendidikan itu ada dua unsur. Unsur yang pertama itu tetap ya hard skill gitu ya. Hard skill. Kemudian yang kedua soft skill. Yang meliputi ya apa namanya komunikasi, kemudian kepemimpinan, ya kan? Kemudian networking, ya kan? Kemudian etik, kemudian yang lain-lain komunikasi bahasa Inggris, public speaking dan sebagainya ini. Nah, ini yang kita wajibkan kepada adik-adik sehingga diharapkan ketika lulus itu mempunyai adaptive skill itu. Karena itu yang terpenting dari itu. Karena kalau kita apa namanya itu kembali pada konsep kurikulum itu kan 144 ya. Itu tidak akan cukup seberapapun ya sehingga ya bagaimana kita apa istilahnya filosofi mahasiswa itu lulus nanti kan bahwa mereka ketika lulus kan tidak kemudian siap untuk bekerja, tetapi membuat pola pikir mereka itu untuk bisa apa namanya itu belajar lagi gitu ya, belajar lagi ketika di wahana. Jadi ketika ada tantangan itu bisa menyesuaikan, kemudian belajar, kemudian memberikan solusi dan berhasil di situ. Nah ini yang menjadi tantangan kami ada di situ. Dan tantangan ke depan mungkin berbeda lagi ya Pak ya, Betul sekian sekali. tahun ke depan gitu. Tidak hanya pandemi, tapi mungkin akan muncul tantangan-tantangan lain. Betul gitu. sekali. Nah, Bapak kembali berbicara tentang riset. Tadi Bapak sampaikan bahwa salah satu kendalanya adalah kekurangan minimnya bahan baku obat. Betul sekali. Tetapi Bapak juga sampaikan bahwa kita juga bisa mengeksplor bahan baku tradisional, obat herbal gitu ya Pak.
Tapi kan kadang-kadang masyarakat masih suka underestimate dengan obat produk lokal gitu. Bagaimana Bapak menjawab persoalan ini, Pak? Iya, jadi berbicara masalah herbal itu ada dua sisi, Bu. Iya, Sisi optimistik ya, iya. karena sebenarnya Indonesia itu mempunyai biodiversitas terbesar nomor 3 ya setelah Brasil dan Kolombia ya sebenarnya kan gitu, termasuk tanaman obat. Sisi pesimistik itu apa namanya? Ketika kita berbicara masalah jamu itu kan tradisional ya. Iya. Pola pikir itu sudah mulai bergeser. Nah, ini yang harus kita kembalikan kan Oke. gitu. Iya kan? Nah, kami di fakultas pun juga mendorong ya riset di bidang herbal itu supaya digencarkan, karena dengan herbal itu sebenarnya hal yang paling mudah bagi Indonesia untuk menjawab tantangan kemandirian bahan baku obat itu Iya. dibandingkan obat sintesis kan Iya, gitu ya. iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembalikan mengembalikan pamor jamu. Oke. Karena waktu kita kecil itu barangkali kan setiap hari kita minum jamu kan, supaya apa? Kalau dulu itu orang tua meminta kita minum jamu itu supaya biar makannya banyak gitu ya. Kemudian biar ya sehat dan sebagainya. Itu hampir kalau saya itu tiap hari. Tapi generasi sekarang kelihatannya sudah tidak lagi gitu ya. Nah, ini sebuah tantangan ke depan ya. Jadi sebenarnya herbal itu ada dua posisi. Posisi yang pertama, bagaimana mengembangkan herbal itu sebagai obat tadi. Obat yang bisa digunakan sebagai alternatif atau pendamping ya di dalam proses pengobatan pada suatu penyakit. Sehingga ini kemudian ada istilah yang dinamakan dari jamu obat herbal terstandarisasi, kemudian fitofarmaka. Itu jalurnya jalur obat ini, Bu. Sehingga nanti kalau sudah menjadi fitofarmaka ini bisa digunakan di dalam pelayanan kesehatan, bisa diresepkan oleh dokter. Oh, gitu ya. Nah, kemudian di jalur yang lain ini sebenarnya juga menarik bagaimana jamu. Kalau kita berbicara jamu itu kan sebenarnya sudah selesai ya. Karena dari beberapa abad itu kan digunakan. Sehingga masalah apa istilahnya keberkhasiat ya apa istilahnya kegunaannya, kemudian juga potensi untuk efek samping itu kan sudah selesai ya. Karena apa? Sudah digunakan dari turun temurun gitu ya. Diuji cobakan lama gitu ya. Diuji cobakan lama berabad-abad gitu ya, dan itu merupakan resep nenek moyang kita. Betul. Yang mana ketika kita waktu kecil itu juga mengkonsumsi juga enggak apa-apa. Tinggal bagaimana mengemas jamu gendong ya, itu menyesuaikan dengan generasi sekarang ini. Ya, karena begini, ketika di beberapa kesempatan itu anak-anak muda itu senang mengkonsumsi justru minuman-minuman luar negeri gitu ya, berbau luar negeri. Betul. Iya kan? Gengsinya naik gitu ya. Gengsinya naik di situ kan sampai antri panjang. Betul. Pertanyaan sederhana, itu rasanya juga tidak lebih enak daripada jamu. Beras kencur, ya kunir asem, gula, ya kan? Betul. Itu sekarang bagaimana mengemas minuman jamu tadi itu lebih menyesuaikan generasi sekarang itu gitu. Nah, ini ya mungkin nanti bermanfaat ya ide-ide seperti ini dikembangkan oleh generasi yang sekarang itu. Jadi mengemas jualan jamu lah. Yang dulu itu mbok-mbok jamu gendong itu sekarang ditransformasikan lebih keren gitu ya. Sehingga lebih diterima oleh generasi yang sekarang ini. Iya, luar biasa Bapak. Kalau ini pertanyaan terakhir, berbicara masalah pandemi, obat, farmasi, menurut Bapak rencana ke depan riset-riset farmasi untuk mengatasi pandemi itu arahnya mau seperti apa, Pak? Ya, saya berbicara yang lebih umum dulu ya, Bu. Jadi riset di bidang farmasi itu kalau saya hanya ada dua jalur gitu ya. Jalur yang pertama adalah drug discovery, drug development. Yang kedua adalah community and clinical pharmacy. Jadi ada dua topik besar ketika kita berbicara masalah riset di bidang farmasi itu. Drug discovery, development itu adalah penemuan dan pengembangan sebuah obat. Kalau yang community and clinical pharmacy itu lebih ke arah pelayanan seorang farmasi kepada masyarakat atau pasien.
Nah, berbicara masalah apa yang ditanyakan oleh Bu Iva tadi, ini lebih ke arah drug discovery dan development. Sehingga ini yang bisa menjawab nanti tantangan-tantangan ketika kita menghadapi pandemi misalkan COVID-19 ini. Nah, jujur di awal pandemi ini kemudian berjalan, itu Indonesia salah satu negara yang tidak diuntungkan. Ya semua tidak diuntungkan ya, tetapi kita paling merasakan gitu ya pandemi COVID-19 ini karena penduduknya banyak, otomatis kebutuhan obat COVID juga tinggi, ya kan? Kemudian kebutuhan vaksin juga tinggi kan gitu. Sehingga barangkali nanti untuk ke depan gitu ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana negara ini atau UGM atau farmasi lah, tidak hanya UGM atau yang lain, itu bisa menyiapkan riset-riset yang bisa menghadapi itu tadi, mencegah. Jadi bagaimana menciptakan sebuah laboratorium, ya riset di sini kan, untuk menghasilkan vaksin, ya kan, untuk menghasilkan obat antivirus. Meskipun kita tidak berharap, siapa tahu nanti ke depan ada pandemi lagi. Sehingga ketika kita sedikit mendengar gitu ya, oh ada pandemi, sudah siap. Kita sudah siap dengan segala risetnya di situ kan. Oh vaksinnya kita siap. Kemudian obat virusnya kita siapkan seperti itu. Sehingga ini yang perlu saya kira urgent ya nanti ke depan bangsa Indonesia itu pikirkan itu. Oke. Terima kasih Bapak, obrolan kita kali ini luar biasa, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Sobat UGM Talks, kalau berbicara tentang obat, tadi Prof. Agung menyampaikan bahwa negara kita masih punya ketergantungan tinggi dengan negara lain. Tapi masih ada satu celah dengan mengembangkan obat herbal. Dan itu perlu dukungan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk bisa percaya terhadap produk-produk dalam negeri yang dihasilkan oleh anak negeri. UGM Talks kali ini terima kasih, dan kita akan ketemu dalam serial UGM Talks berikutnya.